Novel Ompong bela saudara segurun Suginur, gak terima dituntut 10 tahun penjara, sebut sengaja dikriminalisasi, Jokowi pemimpin arogan? Kenyataannya banyak juga yang kemeriang. Salah satunya adalah kelompok Petamburan, PA212. Novel Bak Mumin dengan ketampanannya, dengan giginya yang begitu indah. Apa yang kita jalanin ini kok tahu-tahu nggak kelar-kelar dikriminalisasi. Ulama kita, pejuang kita, mujahid kita bukan orang bego, saudara. Mereka berpendidikan, ada profesor, doktor di sini, ada pakar hukum di sini. Kok kita jadi pesakitan, saudara? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Silahkan berpolitik yang sehat, saudara. Jangan politik yang zalim, kriminalisasi. Ini nggak pernah ada terjadi sebelum di zaman rezim-rezim sebelumnya, saudara. Jadi betul-betul kita prihatin saat ini, saudara. Kok justru yang bermasalah, saudara, itu mana? Kita mau lihat, saudara, kenyataannya, kebenarannya. Ijazah mana ijazah? Ijazah mana ijazah? Dilansir dari laman era.id, Wasekjen Persatuan Alumni 212, Novel Bam Mukmin, menganggap penangkapan terhadap Bambang Tri dan Gus Nur terkait kasus penistaan agama bermuatan politis. Menurut dia, aksi penangkapan yang dilakukan polisi merupakan kriminalisasi terhadap orang yang kontra dengan rezim. Kata Novel pada Era ID melalui pesan singkatnya, karena jelas Bambang Tri adalah penggugat atas dugaan ijazah palsu Jokowi. Ia mengatakan jika Jokowi marah karena kebohongannya terbongkar, seharusnya dihadapi dengan tenang dengan melaporkan balik dengan delik fitnah atau pencemaran nama baik. Kata Novel, bukan malah melakukan dugaan kriminalisasi terhadap lawannya sampai dengan tuduhan penistaan agama. Jelas ini adalah arogansi kekuasaan. Terdakwa kasus dugaan penistaan agama dan ujaran kebencian dengan terdakwa Bambang Tri Mulyono dan Suginur Raharja alias Gus Nur dituntut 10 tahun penjara. Sidang keduanya dilaksanakan di Pengadilan Negeri Solo secara terpisah Selasa 21 Maret. Terpisahnya sidang kedua terdakwa dikarenakan tim kuasa hukum Bambang Tri mundur sebagai pembela, sehingga tim penasihat hukum hanya mendampingi Gus Nur pada sidang sesi kedua. Pada sidang pertama, jaksa menilai Bambang Tri bersalah karena menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dan dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan masyarakat secara bersama-sama. Hal ini diatur dalam pasal 14 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana, juga pasal 55 ayat 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan perdana primer. Kata JPU Aprianto Kurniawan, menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa saudara Bambang Tri Mulyono selama 10 tahun, dikurangi masa tahanan terdakwa selama di dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Dalam sidang ini Bambang Tri menyatakan menolak terhadap pembacaan tuntutan. Bahkan ia sempat menutup kedua telinga dengan dua tangannya. Dalam kasus ini sejumlah barang bukti disita oleh pengadilan, seperti 1 buah flash disk berisi video unggahan channel YouTube Gus Nur 13 Official, 2 lembar tangkapan layar postingan video pada akun YouTube Gus Nur 13 Official, dan sebagainya. Bambang Tri juga diminta membayar biaya perkara sebesar Rp2.000. Usai pembacaan tuntutan, kedua majelis hakim Mohyul Ihadi mempersilahkan Bambang Tri untuk mengajukan pledoi. Bambang diberi waktu seminggu hingga agenda sidang berikutnya digelar pada Selasa pekan depan. Bambang Tri Mulyono dalam persidangan menyatakan akan menggunakan haknya untuk mengajukan pledoi. Sementara itu Gus Nur saat diwawancara usai sidang menyatakan keberatan dengan tuntutan dari JPU sebab ia hanya berposisi sebagai YouTuber yang memantik pembicaraan narasumber. Terkait dengan tuntutannya yang 10 tahun, Suginur mengaku sudah melaksanakan tugasnya dengan baik. Koordinator kuasa hukum Gus Nur, Andika Dian Prasetyo, menegaskan bahwa tuntutan JPU kepada Gus Nur tidak adil karena status kliennya yang hanya warga biasa yang mengkritik Presiden Jokowi. Ia pun mengaku tak puas dengan tuntutan JPU yang menyebut bahwa Gus Nur membuat keonaran sebab kasus yang diangkat berdasarkan komentar-komentar yang berada dalam konten YouTube-nya bersama dengan Bambang Tri Mulyono. Ia berkata, keonaran mana yang disebarkan? Keonaran menurut yang disangkakan adalah keonaran waktu, bukan di media sosial. Jadi bagaimana menurut Anda? Gus Nur ngambek gak mau senasib dengan Bambang Tri, ditulis oleh Sardi dari laman siwar.com. Sahabat Indonesia, syukur alhamdulillah. Akhirnya Bareskrim Mabes Polri menangkap cecunguk yang bernama Bambang Tri Mulyono dan Nur Sugi. Gus Nur gitu ya. Ini kan aneh gitu. Orang gak jelas tapi menjadi Gus. Nah sekarang bikin repot satu Indonesia
hanya gara-gara pernyataannya. Gus Nur ibarat sedang jatuh terhempas dengan keras dan tertimpa tangga dari kayu jati padat. Ada tamparan keras untuk Gus Nur, yaitu dia dituntut 10 tahun penjara oleh JPU di Pengadilan Negeri Solo. Jaksa meyakini Gus Nur bersalah karena menyiarkan berita bohong dan dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat bersama-sama. Kata Aprianto, memohon majelis hakim menjatuhkan hukuman pidana saudara terdakwa Suginur Harja atau Gus Nur selama 10 tahun, dikurangi masa tahanan terdakwa selama di dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Ya, penonton sangat kecewa deh, padahal maunya sih 20 tahun aja, atau bila perlu 50 tahun aja deh, biar dia nggak usah keluar dari penjara. Rakyat juga bakal senang dan berterima kasih kepada JPU. Tuntutan di markup juga gak akan ada yang protes. Padahal sudah ada buktinya jika Gus Nur bersalah. Barang bukti berupa 1 flash disk berisi video unggahan channel YouTube Gus Nur 13 Official, 2 lembar screenshot postingan video pada akun YouTube Gus Nur 13 Official, dan juga 2 buah kursi. Kemudian barang bukti berupa kamera, stand mic, dan lainnya. Lihat podcast ucapan-ucapan Gus Nur dulu. Memang mulut orang ini sangat nggak beradab. Benci ke pemerintah tapi nggak ada alasan yang jelas. Benci doang, entah karena apa. Sekarang dia kena batunya. Ibarat tupai jatuh dan pinggang patah meski sudah jago melompat. Suginur masih pura-pura bego dengan mengatakan isu ijazah palsu itu merupakan produk Bambang Tri. Ia mempertanyakan alasan tuntutannya sama dengan Bambang Tri. Kata Suginur, produk ijazah palsu bukan saya yang punya, tapi Bambang Tri yang punya. Dia pernah nuntut perdata di PN Jakpus. Dia yang nulis buku, observasi. Saya hanya YouTuber yang mengundang narasumber, tapi tuntutannya sama dengan Bambang. Suginur keberatan dengan tuntutan ini dan rencananya akan menyampaikan pleidoy pada persidangan pekan depan. Kalau Suginur memang punya niat baik, pastinya dia akan mengecek dulu kebenaran yang disampaikan Bambang Tri. Tapi dia ini malah menikmati, senang, puas dengan sesuatu yang gak jelas, bahkan bisa disebut sebagai kebohongan. Bambang Tri dikasih panggung, habislah si Gus Nur. Dia ikut menikmati, harus ikut bertanggung jawab. Sudah benar sih JPU tuntut 10 tahun, meski masih kurang lama. Bicara tentang Bambang Tri juga nggak kalah lucu. Sebanyak 13 pengacara yang membela Bambang Tri malah menyatakan mundur. Bambang Tri dulu sempat menggugat Jokowi soal tuduhan ijazah palsu dan sekarang sudah menjadi terdakwa kasus ujaran kebencian dan penistaan agama bersama dengan Suginur. Ibarat 2 orang sama-sama benci Jokowi. Ketemuan, satu frekuensi, satu tujuan, ngomongnya nyambung, tertawa puas saat menjelekan Jokowi tanpa alasan jelas. Sekarang dua-duanya kena. Suginur malah mau melarikan diri dan gak mau senasib dengan Bambang Tri. Cepet amat ya mereka cakar-cakaran. Menurut koordinator tim advokat Bambang Tri Solo, Andika Dian Prasetyo, pengunduran diri massal karena pada persidangan pekan lalu saat agenda pemeriksaan terdakwa, Bambang Tri memecat salah satu kuasa hukumnya, Zainal Mustafa. Pemecatan Zainal Mustafa ini membuat tim pengacara lain ikut mengundurkan diri. Mereka menyebut Bambang Tri sudah tidak butuh bantuan hukum dari para pengacaranya. Gratis? Ya ampun, kok mau sih bela Bambang Tri dengan gratis? Malah jadi blunder dan malu-maluin. Bocah SD aja ketawa ngakak melihat tingkah Gus Nur dan Bambang Tri. Tapi kalian pasti tahulah siapa yang menjadi pengacara Bambang Tri ini. Biarlah kita yang menikmati dan ketawa bareng nonton mereka saling semprot-semprotan. Seru abis, lebih seru ketimbang nonton film Shazam. Singkat kata, 2 orang ini tolong dihukum seberat-beratnya saja ya Pak Hakim. Rakyat senang banget kok kalau mereka lama di penjara. Negara bakal adem tanpa mereka. Jadi bagaimana menurut Anda?